Hai pemirsa BRTV, kembali lagi sama VJ di program Ngobrol Bareng, dan di sini VJ masih sama Kara Harja ngebahas soal dunia copywriting. Ini luar biasa sekali ya Kara Harja. Mungkin tidak hanya seorang copywriter, tapi juga kita lihat di sosial medianya banyak banget konten-konten yang Kara Harja buat gitu ya, main di sosial media dan lain sebagainya. Kara Harja ini ngomongin soal dunia copywriter ini. Nah sebenarnya ini karya atau bahasanya mungkin hasil dari copywriting ini sebenarnya menulisnya di berbagai bidang apa aja sih Kak? Ataukah cuma satu bidang aja atau beberapa bidang? Oke, kalau kita ngomongin hasilnya kalau kita nerapin copywriting ya berarti jadi sebuah copy atau berbentuk teks saja. Tinggal ini nanti kita di mana nih nerapinnya. Kalau kita nerapin di sebuah perusahaan berarti ya nanti hasilnya secara umum atau hasil akhirnya berupa sebuah kampanye, promosi, edukasi berkaitan dengan produk seperti itu, Kak VJ. Nah, ini pun nanti juga ngikutin pula bentuknya. Baik nanti kalau bentuknya berupa video berarti jadi skrip. Nah, kalau nanti yang udah selain skrip tadi kita juga bisa bikin di visual. Jadi setelah bikin teks, kita bisa alihkan ke berbagai bentuknya tadi. Baik itu terkait gambar, video dan sebagainya. Baik di media penempatan yang sempit. Ya, sempit itu contohnya di media sosial, di iklan baris atau kolom yang sempit ya, di surat kabar sampai yang luas. Nah, media penempatan yang luas itu contohnya seperti di website maupun di landing page. Sambil ini pun kita kalau ngomongin ya, yang akhir-akhir ini yang lagi rame ya, di salah satu ya momen pemilu lah. Ini bisa kita katakan penerapannya udah kemana-mana. Berbagai paslon itu ya nerapin hal ini juga untuk mengiklankan. Ya, terkait dengan urusannya dengan politik ini contoh. Tetapi untuk khusus dunia ini juga ya itu saya cukup berhati-hati untuk membahasnya di media sosial dengan berbagai alasan. Jadi saya no comment soal ini meskipun saya tahu tuh trik-triknya, cara-caranya itu saya tahu. Tapi saya no comment, menghindari bikin bahasan soal ini yang lagi rame dan lagi panas-panasnya. Ya, ini kalau kita ngomongin kerja sama secara tim. Kalau kita masih kerja sendiri ya, dalam arti kita lagi belajar nih, masih pemula, lagi pengen pindah kerjaan atau bahkan lulusan baru. Nah, kalau kayak gini kita bisa belajar dari sebuah kelas. Kelas apa nih kita ikuti? Nanti di kelas itu ada tugas bikin sebuah teks iklan, bagaimana menganalisis mulai dari riset dan sebagainya. Jadi kita perlu tahu belajarnya untuk apa? Untuk diri sendiri atau untuk tim di perusahaan, Kak VJ, seperti itu. Oke, nah ini ngomongin soal membuat hasil si copywriting ini nih Kak Raharja juga membuat semacam platform ya, Juara. Nah itu apa Kak? Boleh dijelasin sedikit? Oke, jadi Juara itu brand milik saya yang nawarin sebuah jasa kepenulisan, khususnya dunia copywriting, UX writing, dan content writing. Dengan tujuan dan nanti pengaplikasinya untuk iklan, untuk di website atau di marketplace, sampai dia untuk mengedukasi saja. Brand Juara ini kan milik saya, akronim dari kata juru wara, seperti itu Kak Wiji. Jadi nanti klien yang bekerja sama dengan saya, harapan saya bisa jadi seorang juara. Sambil dengan nama Juara pun ini saya pakai ya di nama kelas nulis saya, yang kalau umum kan namanya kelas copywriting atau apa. Nah, saya bikin yang beda, namanya kelas Juara. Ada 3 level ya. Juara baru itu untuk yang masih pemula, Juara bertahan itu yang level menengah, dan Juara 1 itu yang level advance. Jadi yang tingkatannya seperti itu. Juara baru, juara bertahan, dan juara 1 ya. Infonya bisa teman-teman dapetin di media sosial saya ya, @kapirarjabdx maupun di Instagram. Seperti itu Kak Vijay. Tapi berarti kalau misalkan pengen banget untuk belajar, berarti harus masuk ke kelas apa tuh Kak? Kelas juara baru. Juara baru dulu ya? Iya betul, sesuai dengan namanya ya, Juara Baru. Untuk yang baru
belajar nih, ya baru Iya. belajar yang namanya copywriting. Nah, kalau yang juara bertahan ini belajarnya lebih di atasnya, level menengah. Kalau juara 1, ya itu akronim dari saatnya tingkatin levelmu. Kata 1 seperti itu. Tapi bisa nggak misalkan kalau teman-teman di rumah langsung pengen masuk ke kelas juara 1, karena merasa aduh pengen langsung nge-cheat, pengen tahu ininya lah gitu Kak. Bisa nggak, atau mungkin diukur dulu nih kira-kira kayaknya Kak harus konsultasi dulu, mungkin masuknya ke kelas baru dulu atau gimana? Nah, oke, kalau yang misalnya nih pengen minta level tertinggi, Iya. nah itu boleh dengan catatan sebelumnya mungkin udah punya dasar, udah ke level sampai setengah, ya level menengah. Nanti saya tanyain semacam kayak bikin kuis singkat untuk biar tahu seberapa jauh level pemahaman dari teman-teman yang pengen belajar jadi juara. Iya. Jadi bisa saya ukur, oh ini cocoknya level menengah nih Kak, ya kelas juara bertahan. Nah kalau udah cocok, baru nanti materinya saya susun sesuai dengan kebutuhan dari peserta tadi. Seperti itu. Nah ini Kak, ini menarik ya soal dunia digital seperti sekarang, apalagi sekarang mungkin sudah happening banget dengan dunia media sosial. Siapa sih rasanya yang sekarang tidak punya media sosial, termasuk kita gitu ya Kak. Nah mungkin sekarang nggak hanya beriklan perusahaan yang iklan, bahkan UMKM kecil gitu ya, mengiklankan kepada influencer, konten creator dan lain sebagainya. Nah Kak Raharja, ini bisa juga nggak sih copywriter ini digunakan untuk apa ya, bahasanya mungkin storyline gitu ya, untuk para influencer, bagaimana seharusnya mereka menyampaikan naskah-naskah apa yang mereka sampaikan, sampai ke situ nggak bidang copywriter ini Kak? Nah, kalau kita ngomong secara harfiah itu juga sampai ke bidang itu Kak. Tapi kan nanti di lapangan ya, di lapangan tentu kondisi bisa berbeda tergantung si brand ya atau perusahaan yang memang ketika kerjasama dengan seorang influencer nih, atau ketika pengen endorse, biar apa? Biar nanti si influencer atau kita endorse ke organisasi atau personal itu ngomongnya sesuai brief, sesuai arahan. Jadi nggak langsung ngoceh kemana-mana tanpa ada brief yang nanti malah bisa mendiskreditkan atau bahkan nurunin daripada kita nih pengen memersuasi, tapi karena influencer tanpa basic terkait persuasif tadi, malah pesannya jadi kemana-mana. Jadi nyiapin storyline itu sangat penting biar konten promosi kita itu sesuai dengan yang kita inginkan. Yang penting deal-dealannya dengan influencer itulah nanti yang nentuin apakah influencernya mau kita ibaratnya arahin nih yang kayak sesuai dengan ini atau bahkan sebaliknya. Tentu ya perhatikan baik-baik ketika nulis, usahakan sepersonal mungkin. Nah, contohnya gimana sepersonal mungkin itu? Hindari kata kalian ketika bikin sebuah teks, entah nanti bentuknya skrip atau apa, karena kalian kan banyak orang ya Kak Vijay ya. Jadi merujuk banyak orang, biar personal pakai panggilan, entah itu kamu, anda, engkau, lo dan sebagainya, sesuai dengan target pembaca dan nonton. Nah mungkin ada pertanyaan nih di teman-teman, kan yang nonton banyak orang Kak, bukan satu orang. Memang, tapi kan nggak ngumpul, kan berbeda terkait tempat ya, terkait waktu, jarak juga nggak ngumpul dalam satu ruang nih. Ada pula yang melihat konten nih yang kita upload sekarang, ada yang melihat 3 hari kemudian. Nah kan nggak ngumpul, jadinya nggak personal. Jadi kalau kita bikin yang personal pakai panggilan kami, kamu, atau aku, kamu, tergantung. Kalau organisasi boleh pakai kami, kalau antar personal ya pakai saya atau aku dan kamu atau anda. Itu lebih personal. Kenapa kok personal? Karena semakin personal semakin persuasif lah ya teks yang kita bikin. Kalau udah persuasif, semakin besar pula peluang kita menggiring mereka biar entah itu beli, entah pun yang lain sesuai dengan tujuan kita ya. Selling, marketing, branding.
Seperti itu Kak Wiji, tips singkat dari saya, biar personal dan biar persuasif. Luar biasa. Ini rasanya kalau ngomongin soal dunia copywriting rasanya nggak cukup satu episode Kak Harja ya. Banyak banget yang pengen aku tanyain lebih spesifik lagi gitu ya. Bahkan mungkin di kesempatan ini teman-teman ngobrol bareng harusnya beruntung ya. Harusnya mungkin ikut kelas Kak Harja, bisa ikut sesi berkali-kali, tapi di momentum ini Kak Harja sangat baik hati sekali memberikan ilmu-ilmunya di dalam dunia copywriting ini. Sayang sekali Kak Harja ini waktu sudah menipis sekali ya. Kak Harja boleh dong closing statement, mungkin bisa dikasih tips and triknya buat pemirsa BRTV di rumah untuk kiat-kiat gitu ya melatih kepenulisan di dalam dunia copywriting khususnya supaya bisa membuat konten mungkin di media sosial nih Kak. Silakan Kak. Oke, jadi penutup dari saya ya, ini sering banget saya sampaikan dan sekaligus pengingat bagi kita semua. Ya, ini adalah seperti ini. Ini kutipan saya ambil dari salah satu penulis dari Amerika ya. Namanya Howard Phillips Lovecraft. Jadi kutipannya berbunyi kayak gini. Semata belajar menulis saja belum cukup. Untuk menjadi pembaca yang baik dan penulis yang baik, kita perlu menjadi pembaca yang baik pula. Kenapa? Ingat, pembaca pertama dari setiap tulisan yang kita bikin adalah kita sendiri. Nah, kalau kita sebagai penulis ya, enggan membaca tulisan kita, lantas gimana kita bisa mengharapkan orang lain ya itu juga mau membaca tulisan kita? Nah, jadi pentingnya di situ, membacalah yang baik biar nanti kita menjadi penulis yang baik. Ya, ini penutup dari saya. Sekaligus kalau teman-teman pengen dapat tips dan trik seputar dunia kepenulisan, copywriting, content writing sampai dunia periklanan ya, di seluk-beluknya pula itu bisa ya mengikuti atau melihat di media sosial saya @kapirarja, baik di X maupun di Instagram. Itu dua media sosial yang aktif buat saya ya. Kalau di medsos yang lain saya belum begitu cukup, karena dua itu udah cukup ya buat saya untuk menyita tenaga, waktu dan pikiran. Oke, baik, terima kasih Kak Harja sebelumnya ya. Mungkin pemirsa BRTV di rumah tadi ya bisa diinformasikan kalau mau share yang lebih lanjut bisa kunjungin media sosial Kak Harja. Terima kasih Kak Harja sekali lagi, sehat selalu. Baik pemirsa, tadi kita sudah ngobrol ya sama Kak Harja mengenai dunia copywriting. Seru banget ya kalau ngomongin soal dunia digital, apalagi mengenai kepenulisan yang seharusnya memang standarnya, etikanya ada. Nggak hanya cuma sekedar menulis, tetapi kita juga harus bisa memberikan sajian informasi yang benar atau yang jujur, yang paling penting pemirsa. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan untuk saya juga dan teman-teman. Terima kasih sudah menonton Ngobrol Bareng. Saya Via Junita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.